Trivena Bayu. Di konten saya kali ini, saya akan membahas salah satu materi hermeneutik tentang perumpamaan. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum lebih jauh kita melihat hal-hal tentang perumpamaan, maka terlebih dahulu kita akan melihat pengertian atau definisi dari perumpamaan. Nah, perumpamaan sendiri dia berasal dari bahasa Yunani yaitu parabole, dari arti kata para yang artinya di samping dan balau artinya melemparkan, maka secara harfiah perumpamaan artinya melempar ke samping. Nah, perumpamaan juga adalah alat untuk mempermudah orang mengerti sebuah konsep, ide atau gagasan dari sebuah kebenaran. Nah, Tuhan Yesus sendiri memakai perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran supaya pendengar lebih mudah memahami kebenaran tersebut. Berikutnya adalah klasifikasi perumpamaan. Nah, ada beberapa klasifikasi perumpamaan itu. Yang pertama yaitu perumpamaan 3 poin yang sederhana. Nah, dalam perumpamaan 3 poin yang sederhana, ada 11 perumpamaan ini di dalam Perjanjian Baru, di mana 3 peran utama itu dimainkan dalam perumpamaan tersebut, dan pelajaran penting itu didapat dari ketiga pemeran utamanya. Misalnya, ketiga peran utamanya adalah seorang tuan yang menggambarkan Allah dan 2 orang hamba yang menggambarkan 2 manusia yang memiliki sifat yang bertolak belakang, di mana ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Misalnya, bapak, anak sulung, dan anak bungsu. Nah, beberapa ayat di Alkitab seperti Matius 11 ayat 16 sampai 19, Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Kemudian Matius 14 ayat 47 sampai 50, Matius 21 ayat 28 sampai 32, dan juga Matius 24 ayat 45 sampai 51 dan Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kemudian terdapat juga di Injil Lukas 7 ayat 41 sampai 43, Lukas 15 ayat 4 sampai 7, Lukas 15 ayat 8 sampai 10, Lukas 15 ayat 11 sampai 32, dan Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Berikutnya kita akan masuk di klasifikasi perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan 3 poin yang kompleks atau rumit. Kalau yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai klasifikasi yang pertama yaitu perumpamaan 3 poin yang sederhana, maka yang kedua ini membahas tentang perumpamaan 3 poin yang kompleks atau rumit. Nah, dalam Perjanjian Baru ini ada 10 perumpamaan 3 poin yang kompleks atau rumit, di mana dalam perumpamaan ini terdapat pemeran yang banyak dengan struktur yang rumit. Dan ketiga nilai utama dalam perumpamaan tersebut itu didasarkan pada karakter, perbuatan, dan sifat dari pemeran utamanya. Kita bisa melihat contohnya misalnya para bangsawan itu terdiri dari para hamba dan penduduk. Kemudian dari para hamba itu terdiri dari hamba yang baik dan hamba yang jahat. Nah, ayat-ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru itu misalnya di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 25, kemudian Matius 20 ayat 1 sampai 16, Matius 22 ayat 1 sampai 14, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tidak hanya di kitab Matius, ada juga di Injil Markus. Itu Injil Markus 4 ayat 3 sampai 9 dan 13 sampai 20. Kemudian Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Injil Lukas 14 ayat 15 sampai 24, Injil Lukas 16 ayat 1 sampai 9 dan Injil Lukas 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Kita masuk di klasifikasi perumpamaan yang ketiga. Nah, klasifikasi perumpamaan ketiga yaitu perumpamaan 2 poin. Dalam Perjanjian Baru ada 9 perumpamaan 2 poin, di mana perumpamaan ini hanya memiliki 2 pemeran utama dan hanya mengajarkan 2 kebenaran yang bersifat kontraks atau perbandingan semata. Kita bisa melihat contohnya seperti badai, ada pembangunan yang pandai dan pembangunan yang bodoh. Kemudian ada Allah atau Yesus, ada pemungut cukai dan orang Farisi. Nah, kita melihat contoh-contoh ayat Alkitabnya dalam Perjanjian Baru, misalnya di Matius 7 ayat 24 sampai 27, kemudian Matius 24 ayat 43 sampai 44, ada Markus 4 ayat 26 sampai 29, Lukas 11 ayat 5 sampai 8, Lukas 12 ayat 16 sampai 21, Lukas 13 ayat 6 sampai 9, kemudian Lukas 17 ayat 7 sampai 10, Lukas 18 ayat 1 sampai 8 dan Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Yang terakhir dari klasifikasi perumpamaan adalah perumpamaan 1 poin. Nah, dalam Perjanjian Baru
ada 9 perumpamaan 1 poin, di mana perumpamaan tersebut hanya memiliki seorang pemeran dan hanya mengajarkan 1 poin kebenaran saja tanpa perbandingan, berbeda dengan perumpamaan 2 poin. Nah, kita bisa melihat contohnya tuan dan hamba, kemudian hakim dan janda, dan petani dan benih. Nah, ayat-ayat Alkitabnya itu bisa dilihat dalam Matius 13 ayat 44, kemudian Matius 13 ayat 45 sampai 46. Ada juga Lukas 13 ayat 18 sampai 19, Lukas 13 ayat 20 sampai 21. Ada Lukas 14 ayat 28 sampai 30 dan Lukas 14 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Berikutnya kita akan masuk di sifat-sifat perumpamaan. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan ialah bahwa tidak semua pernyataan yang kita golongkan sebagai perumpamaan itu adalah sejenis. Contohnya, ada perbedaan dasar antara perumpamaan orang Samaria yang murah hati, itu merupakan perumpamaan yang sesungguhnya, dengan perumpamaan ragi dalam tepung, itu yang disebut tamsil. Namun pada sisi lain, kalimat kamu adalah garam dunia itu disebut metafora atau kalimat, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur, itu disebut epigram. Namun, semua hal ini dapat ditemukan setiap kali dalam pembahasan tentang perumpamaan-perumpamaan tersebut. Nah, orang Samaria yang murah hati adalah suatu contoh dari perumpamaan yang sebenarnya. Itu adalah sebuah cerita yang murni dan sederhana dengan suatu permulaan dan suatu akhir. Juga dia mempunyai semacam alur cerita. Nah, perumpamaan cerita lainnya seperti termasuk domba yang hilang, anak yang hilang, penggarap-penggarap dalam kebun anggur, orang kaya dan Lazarus, dan kemudian ada 10 gadis. Namun pada pihak lain, perumpamaan ragi dalam adonan tepung itu lebih merupakan tamsil. Yang dikatakan tentang ragi atau penabur atau biji sesawi adalah yang sebenarnya untuk ragi, hal menabur atau biji sesawi. Nah, perumpamaan-perumpamaan sedemikian itu lebih menyerupai ilustrasi yang terambil dari kehidupan sehari-hari yang digunakan Yesus untuk menyatakan maksudnya. Sedangkan pernyataan-pernyataan seperti kamu adalah garam dunia, pernyataan-pernyataan ini kadang disebut pernyataan hiperbolis, tetapi sebenarnya ini adalah metafora atau majas. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan itu kelihatannya berfungsi dengan cara yang sama dengan tamsil tadi, tetapi tujuannya atau alasan penyampaiannya itu sangat berlainan. Perlu juga kita perhatikan dalam beberapa hal, khususnya tentang penggarap-penggarap yang jahat. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 21 ayat 33 sampai 34, kemudian Injil Markus 12 ayat 1 sampai 11, kemudian Injil Lukas 20 ayat 9 sampai 18. Nah, suatu perumpamaan mungkin mirip sekali dengan alegori, karena banyak hal kecil dalam suatu cerita itu dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Akan tetapi perlu ditegaskan di sini bahwa perumpamaan bukanlah alegori. Alegori sendiri adalah metafora yang diperluas, jalin-menjalin antara kisah dan maknanya. Nah, alegori biasanya mencakup beberapa poin perbandingan yang tidak perlu berpusat pada suatu titik utama. Ya, walaupun kadang-kadang tampaknya itu mempunyai ciri-ciri alegoris. Namun kita bisa melihat perbedaan antara perumpamaan dan alegori. Nah, perumpamaan itu dia memiliki satu tujuan utama dari suatu perbandingan, sedangkan alegoris dia memiliki banyak tujuan. Kemudian perumpamaan itu bersangkutan dengan kehidupan yang nyata, sedangkan alegoris dia bisa nyata, dia bisa juga fiksi. Kemudian penafsiran perumpamaan diberikan biasanya setelah cerita, sedangkan penafsiran alegoris itu tersirat. Nah, kemudian perumpamaan merupakan perluasan dan kiasan, sedangkan alegoris adalah perluasan dan metafora. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan antara perumpamaan dan alegoris. Dan alasan mengapa kita dapat yakin tentang itu karena ada hubungannya dengan fungsi-fungsinya yang berlainan. Tadi kita sudah melihat penjelasan mengenai sifat-sifat dari perumpamaan. Maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perumpamaan berfungsi. Di sini ada 3. Yang pertama, perumpamaan-perumpamaan cerita berfungsi sebagai sarana untuk membangkitkan tanggapan dari pihak pendengar. Kemudian yang kedua, dalam beberapa hal perumpamaan itu sendiri adalah pesan. Dan yang ketiga, perumpamaan itu diceritakan untuk berbicara kepada pendengar
serta memikat perhatian mereka, membuat mereka segera berhenti melakukan perbuatan mereka, atau membuat mereka menanggapi Yesus dan pelayanannya. Kita umpamakan seperti menafsirkan suatu lelucon. Nah, tujuan suatu lelucon dan apa yang menyebabkan lucu ialah bahwa si pendengar itu langsung mengerti lelucon itu, sementara lelucon diceritakan. Nah, lelucon itu lucu bagi pendengar justru karena ia seolah-olah terjebak olehnya. Akan tetapi, lelucon itu hanya bisa menjebak dia kalau orang itu mengerti pokok-pokok acuan dalam lelucon itu. Nah, jika kita menafsirkan lelucon itu dengan menjelaskan pokoknya, maka lelucon itu tidak lagi menjebak pendengar, dan dengan demikian biasanya tidak menimbulkan gelak tertawa yang sama. Nah, bila lelucon itu ditafsirkan, maka lelucon itu memang dapat dimengerti dengan baik dan mungkin masih bersifat lucu, atau sekurang-kurangnya kita dapat mengerti apa yang seharusnya ditertawakan. Tetapi lelucon itu tidak lagi mempunyai pengaruh yang sama. Jadi lelucon tidak berfungsi dengan cara yang sama. Nah, demikian pula dengan perumpamaan. Perumpamaan itu diucapkan dan kita dapat menganggap bahwa sebagian pendengar itu langsung mengerti, sehingga menyebabkan mereka menangkap maksud dari perumpamaan tersebut atau terjebak dari perumpamaan tersebut. Akan tetapi, perumpamaan-perumpamaan itu ditulis bagi kita. Kita mungkin segera atau tidak segera menangkap maksudnya. Dan karena perumpamaan-perumpamaan itu tidak pernah mempunyai fungsi yang sama bagi kita, seperti bagi para pendengar yang mula-mula. Namun dengan cara menafsirkannya, ya kita dapat mengerti apa yang mereka tangkap atau apa yang seharusnya kita tangkap jikalau kita hadir pada saat itu, mendengar secara langsung perumpamaan tersebut. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam eksegesis kita. Nah, tugas hermeneutik melampaui hal itu yaitu bagaimana kita menangkap kembali ketajaman maksud dari perumpamaan-perumpamaan itu dalam masa kita dan dalam lingkungan kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bentuk-bentuk perumpamaan. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk dari perumpamaan. Yang pertama yaitu perumpamaan berupa kisah nyata. Nah, perumpamaan berupa kisah nyata adalah perumpamaan yang menggunakan ilustrasi dari kehidupan sehari-hari yang dikenal oleh pendengar. Kita bisa melihat contohnya seperti semua orang telah melihat bahwa benih tumbuh dengan sendirinya. Itu di dalam Matius 4 ayat 26-9. Kemudian ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan. Itu di Matius 13 ayat 13. Nah, contoh perumpamaan tersebut biasanya berkaitan dengan apa yang terjadi di masa kini. Yang kedua, bentuk-bentuk perumpamaan yaitu perumpamaan berupa cerita. Nah, perumpamaan berupa cerita adalah perumpamaan yang menunjukkan pada suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya, di Matius 13 ayat 24-30, perumpamaan ini dia menceritakan pengalaman dari seorang petani yang menabur gandum dan kemudian mengetahui bahwa musuhnya telah menabur lalang di tempat yang sama. Nah, kehistorisan dari cerita ini tidak dipermasalahkan karena yang penting bukan apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak, tetapi yang penting adalah kebenaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang ketiga, bentuk-bentuk dari perumpamaan yaitu perumpamaan berupa ilustrasi. Nah, perumpamaan berupa ilustrasi yaitu perumpamaan yang memperlihatkan contoh-contoh yang harus ditiru atau yang harus dihindari, di mana ilustrasi langsung dipusatkan pada karakter dan tingkah laku seseorang. Contohnya, perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang sudah kita tahu bersama, itu dalam Lukas 10 ayat 30-37. Kemudian perumpamaan orang kaya yang bodoh, itu di Lukas 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya yaitu tentang eksegesis perumpamaan, menemukan pokok-pokok acuan. Nah, kita kembali kepada analogi kita mengenai lelucon tadi yang sudah sempat dibahas. Nah, dua hal yang menarik perhatian pendengar terhadap suatu lelucon dan mendatangkan tanggapan gelak tertawa adalah dua hal yang sama pula yang menarik perhatian para pendengar perumpamaan Yesus, yaitu pengetahuan mereka akan pokok-pokok acuan yang pada gilirannya membuat mereka mengenal perubahan yang tidak terduga dalam cerita. Nah, kunci untuk mengerti pokok-pokok acuan itu
yakni berbagai bagian dari cerita yang dengannya kita dapat menyatukan diri kita sewaktu cerita itu diceritakan. Jikalau kita tidak mengenali pokok-pokok acuan dalam suatu lelucon, maka tidak mungkin akan terjadi perubahan yang tidak terduga, karena pokok-pokok itulah yang menciptakan dugaan-dugaan yang biasa. Nah, sama juga jikalau kita tidak mengenalinya dalam suatu perumpamaan, maka kekuatan dan maksud perkataan Yesus juga tidak akan kita mengerti. Kemudian yang kita maksudkan dengan pokok-pokok acuan di sini itu dapat digambarkan dengan baik dari sebuah perumpamaan Yesus, yaitu di dalam Lukas 7 ayat 40 sampai ayat 42 yang tercatat dalam konteks asli yang lengkap di ayat 36 sampai 50. Nah, dalam konteks itu Yesus diundang untuk makan di rumah seorang Farisi yang bernama Simon. Akan tetapi undangan itu bukanlah sebagai dalam tanda kutip penghormatan terhadap kunjungan seorang guru yang terkenal. Nah, kelalaian Simon untuk menyambut Yesus dengan cara-cara yang umum untuk menerima tamu pada waktu itu sudah tentu dimaksudkan untuk meremehkan. Nah, kita bisa melihat ketika seseorang pelacur di kota itu mendapat kesempatan masuk di tengah-tengah orang yang sedang dijamu, serta bertindak dengan membasuh kaki Yesus dengan air matanya, serta menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, maka itu hanya memperkuat kecurigaan orang Farisi itu. Nah, Yesus tidak mungkin seorang nabi jika membiarkan tindakan yang memalukan di hadapan umum ini tanpa dihukum. Akhirnya, karena mengetahui pikiran mereka, Yesus menceritakan kepada tuan rumah suatu cerita yang sederhana. Di sana diceritakan ada dua orang yang berutang kepada seorang tukang meminjamkan uang. Nah, yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena kedua orang itu tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Ya, maksud di sini siapakah di antara mereka yang akan menanggapi tindakan tukang meminjamkan uang itu dengan menyatakan kasih yang lebih besar? Nah, cerita ini tidak membutuhkan penafsiran, walaupun Yesus langsung menjelaskan maksudnya dengan sejelas-jelasnya. Ada 3 pokok acuan, yaitu si tukang meminjamkan uang dan 2 orang yang berutang. Allah adalah bagaikan orang yang meminjamkan uang, sedangkan si pelacur dan Simon adalah bagaikan 2 orang yang berutang. Nah, perumpamaan itu adalah suatu kritikan yang meminta tanggapan dari Simon. Tak mungkin Simon tidak mengerti maksudnya. Nah, setelah selesai, Simon merasa malu. Begitu hebat kekuatan suatu perumpamaan. Kita harus memperhatikan selanjutnya bahwa perempuan itu mendengar perumpamaan tersebut juga. Ia juga menempatkan dirinya dalam keadaan seperti yang diceritakan. Tetapi apa yang akan didengarnya bukanlah penghukuman, melainkan bahwa Yesus dan karenanya juga Allah menerima dirinya. Nah, perhatikan baik-baik, ini bukan alegori, tetapi suatu perumpamaan. Alegori yang sebenarnya adalah sebuah cerita di mana setiap unsur dalam cerita mempunyai arti yang agak asing untuk cerita itu sendiri. Nah, alegori sendiri akan memberi arti yang pada 500 dinar, 50 dinar, dan juga kepada setiap hal kecil lainnya yang bisa ditemukan dalam cerita itu. Selanjutnya yang perlu kita ketahui juga, dan ini teristimewa penting. Nah, maksud perumpamaan itu tidak terdapat dalam pokok-pokok acuan sebagaimana yang terjadi dalam suatu alegori yang sebenarnya. Pokok-pokok acuan itu hanya merupakan bagian-bagian cerita yang menarik pendengar ke dalamnya. Nah, dengan cara tertentu, pendengar menyatukan dirinya dengan bagian-bagian ini sementara cerita itu berlangsung. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenali pendengar. Nah, arti perumpamaan itu berhubungan dengan bagaimana perumpamaan itu mula-mula didengar. Tentulah untuk banyak perumpamaan, pendengarnya dinyatakan dalam cerita kitab Injil. Dalam hal ini, tugas penafsiran ada 3 hal. Yang pertama yaitu duduk serta mendengarkan perumpamaan itu berulang-ulang. Kemudian yang kedua, mengenali pokok-pokok acuan yang dimaksudkan oleh Yesus yang pasti telah ditangkap oleh pendengar yang mula-mula. Dan yang ketiga, mencoba menentukan bagaimana para pendengar mula-mula telah menempatkan diri dalam cerita itu dan dengan demikian menetapkan apa yang telah mereka dengar. Yang terakhir kita masuk dalam pembahasan tentang pertanyaan hermeneutik. Nah, tugas hermeneutik yang diajukan oleh perumpamaan-perumpamaan itu adalah unik. Nah, keunikan itu berkenaan dengan fakta bahwa perumpamaan itu jarang memerlukan penafsiran ketika itu mula-mula diucapkan.
Nah, kita bisa tahu bahwa perumpamaan itu segera dimengerti oleh pendengar karena sebagian besar dampak perumpamaan itu adalah kesanggupannya untuk menangkap si pendengar tersebut. Namun, dalam perumpamaan itu diteruskan kepada kita dalam berbentuk tertulis atau dalam bentuk tertulis dan memerlukan penafsiran yang tepat sebab kita tak dapat mengerti dengan segera pokok-pokok acuan itu seperti pendengar yang mula-mula. Nah, kalau demikian, apakah yang harus dilakukan? Nah, di sini dicatat dua hal. Yang pertama yaitu, sebagaimana selalu, pada dasarnya kita memikirkan perumpamaan-perumpamaan itu dalam konteks Alkitabiah yang sekarang ini. Nah, perumpamaan itu ada dalam konteks tertulis, dan melalui proses eksegesis kita dapat menemukan artinya, maksudnya dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Dengan demikian yang perlu kita lakukan ialah apa yang telah dilakukan oleh Matius. Misalnya di Matius 18 ayat 10-14, kemudian Matius 20 ayat 1-16. Nah, menerjemahkan pokok yang sama itu ke dalam konteks kita sendiri. Nah, dengan perumpamaan cerita, kita dapat menceritakan kembali cerita itu dengan cara sedemikian rupa, sehingga dengan menggunakan pokok-pokok acuan yang baru, para pendengar kita sendiri dapat merasakan kemarahan atau sukacita yang dialami oleh para pendengar yang mula-mula. Nah, saat ini kita akan melihat contoh. Nah, versi berikut tentang orang Samaria yang baik hati, kita lihat ke yang lebih sederhana. Nah, seperti pada suatu minggu pagi, sebuah keluarga dengan pakaian dan rambut dalam keadaan kusut terdampar di pinggir jalan raya. Jelaslah mereka dalam kesukaran. Sang ibu duduk di atas koper yang sobek, rambut yang tidak disisir, pakaian yang tidak rapi, dengan pandangan yang suram, menggendong seorang bayi yang berbau, berpakaian jelek dan sedang menangis. Sang bapak tidak bercukur memakai pakaian kerja, kelihatan putus asa waktu ia berusaha mengumpulkan dua orang anak yang lain yang masih kecil-kecil. Nah, di samping mereka ada semua mobil tua, rongsokan yang ternyata tak dapat berjalan lagi. Kemudian datanglah sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang uskup setempat. Ia sedang menuju ke gerejanya. Dan walaupun bapak itu melambai-lambaikan tangannya, namun uskup itu tidak mau menunda kebaktian jemaatnya. Karena itu ia bersikap seolah-olah tidak melihat mereka. Segera sesudah itu datanglah sebuah mobil lain, dan sekali lagi bapak itu melambai dengan penuh semangat. Tetapi mobil itu yang dikemudikan oleh ketua perkumpulan Kiwanis setempat, dan ia sudah terlambat untuk pertemuan para ketua Kiwanis negara bagian di kota berikut. Ia juga bersikap seolah-olah tidak melihat mereka dan memandang lurus ke depan. Nah, mobil berikut yang datang dikemudikan oleh seorang yang terangan-terangan ateis yang belum pernah mengunjungi gereja selama hidupnya. Ketika melihat kesukaran keluarga itu, ia membawa mereka dalam mobilnya. Sesudah ia menanyakan kebutuhan keluarga itu, ia membawa mereka ke tempat penginapan setempat. Ia membayar biaya penginapan mereka selama seminggu, sementara bapak itu mencari pekerjaan. Ia juga memberi uang kepada sang bapak menyewa sebuah mobil untuk mencari pekerjaan, dan memberikan kepada sang ibu uang untuk membeli makanan dan baju bagus. Nah, kita bisa melihat seorang penulis buku suatu kali mencoba melakukan hal ini. Tanggapan yang mengagetkan dan penuh kemarahan menunjukkan dengan jelas bahwa para pendengarnya itu benar-benar baru mendengar perumpamaan itu untuk pertama kali dalam kehidupan mereka. Versi ini tidak menyimpan dari konteks yang asli. Orang Injili berpikir sudah tentu ketika diceritakan mengenai uskup dan ketua Kiwanis itu, pasti berikut akan datang seorang Injili yang lain. Bagaimanapun juga, kita selalu berbicara tentang orang Samaria yang baik hati, seolah-olah orang-orang Samaria itu orang yang paling dihormati. Tetapi tidak ada yang lebih menjengkelkan bagi orang alim yang selalu pergi ke gereja selain daripada pujian terhadap tindakan seorang ateis, yang sudah tentu adalah sikap si ahli tarot ketika perumpamaan ini mula-mula diceritakan. Mungkin agak keras bagi beberapa orang dan dipastikan bahwa telah melakukan eksegesis dengan sangat berhati-hati sebelum kita mencoba cara ini. Tetapi pengalaman dari beberapa orang menyatakan bahwa banyak di antara kita menganggap diri kita tinggi. Karenanya menceritakan kembali beberapa perumpamaan Yesus akan menolong kita menyadari sikap kita yang kurang mengampuni. Kita bisa melihat di dalam Matius 18 ayat 23-35, atau kemarahan kita terhadap anugerah bila kita mau supaya Allah bertindak adil.
kita bisa lihat di Matius 20 ayat 1-16, atau kesombongan kita karena posisi kita dalam Kristus jika dibandingkan dengan orang-orang yang berdosa. Kita bisa melihat di dalam Lukas 18 ayat 9-14. Yang kedua yaitu saran hermeneutik kami yang lain berhubungan dengan fakta bahwa semua perumpamaan Yesus sedikit banyak merupakan wahana untuk memberitakan kerajaan. Untuk itu, bagi kita perlu untuk menyelami arti kerajaan itu dalam pelayanan Yesus. Nah, pemberitaan yang urgent mengenai kerajaan itu yang sudah ada dan yang segera akan diwujudkan masih tetap dibutuhkan dalam zaman kita ini. Orang-orang yang berusaha agar kehidupan mereka terjamin dengan harta milik itu sangat perlu mendengarkan firman tentang hukuman yang segera akan berlaku, dan orang-orang yang terhilang sangat perlu untuk mendengarkan kabar baik. Demikian pembahasan materi saya hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya.